asal sekolah SMA swasta Bina Pangudi Luhur Jakarta, merupakan mahasiswa PPG kategori pertama tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Berikut adalah video pembelajaran PPL Rencana Aksi 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Masih semangat? Masih. Ya, ada terima kelas. Siapkan teman-temannya. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Siapa? Pak Rijati. Terus? Pak Rijati, keterangannya apa? Sakit. Bu. Pauli? Izin. Ya, Pauli izin. Ada lagi? Jaki kemana? Apa? Jadi Pak Rijati sakit, Pauli izin, sama siapa tadi yang? Jaki sama ya. Oke. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian nanti di kemudian hari ya. Oke, sekarang saya masih ini mau bertanya, siapa yang masih ingat materi kemarin tentang harga pokok produksi? Siapa masih ingat? Saya, Bu. Oke, Jeremy silakan. Kalau nggak salah jumlah harga. Apa itu? Tahu-tahu udah jumlah harga aja. Kalau nggak salah harga pokok produksi itu apa jumlah biaya produksi yang melekat pada perwujudan barang dari sebelumnya yang sebelum apa masuk terjual, Bu. Oke, ada yang bisa menyimpulkan kalau harga pokok produksi itu terbagi menjadi 3 harga tuh. Siapa bisa menyimpulkan harga pokok produksi? Ya, Aman silakan. Bagi jadi yaitu 1 bahan baku utama, kedua bahan tenaga kerja, 3 adalah proyek tablet. Oh ya, berarti ada 3. Pertama biaya bahan baku. Yang kedua biaya tenaga kerja. Yang ketiga pabrik. Alhamdulillah kalau masih ingat. Nah, sekarang adalah materi yang berkesinambungan ya. Ujungnya nanti kita akan mengadakan perhitungan. Setelah diketahui biaya harga pokok produksinya, diketahui dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, kemudian biaya overhead pabrik, itu nanti kita akan bisa menghitung harga jual ya. Dari harga jual itu kita bisa menetapkan kita akan mendapatkan keuntungan berapa hingga bisa menetapkan harga jual yang kita inginkan ya. Nanti kita bahas di materi. Terima kasih kalian sudah bisa mengingat materi kemarin agar pelajaran ini berkesinambungan. Oke, saya share dulu slide-nya ya. Siapkan buku tulis dan LKS dan LKPD kalian. Oke, saya tidak perlu lagi menjabarkan tentang tujuan pembelajaran ini ya. Di minggu kemarin sudah saya jelaskan tujuan kalian belajar ini adalah biar bisa menghitung biaya pengolahan makanan awetan. Sekarang masuk materi penentuan dan penetapan harga jual makanan awetan nabati. Kelihatan tidak? Oke. Penentuan dan penetapan harga jual
pabrik tentu lebih murah karena saluran distribusi, agen, toko, counter, dan lain tentu juga mendapatkan keuntungan. Jadi sebelum sampai ke konsumen, produk itu pasti dari produsen melalui distribusi salurannya, kalau distributornya atau tempat penyalurannya. Berarti ada produsen, distributor, dan konsumen ya, sehingga barang tersebut bisa dinikmati oleh konsumen. Kemudian penentuan harga jual itu ada beberapa metode. Pertama, penentuan harga jual normal. Apa penentuan harga jual normal? Langsung aja kesimpulannya, harga jual itu taksiran biaya penuh ditambah laba yang diharapkan. Jadi menjumlahkan semua biaya, baik biaya overhead pabrik, kemudian tenaga kerja langsung, kemudian biaya satu lagi biaya bahan baku, semua dijumlahkan ditambah laba yang diinginkannya berapa. Yang kedua, penentuan harga jual dalam cost type kontrak atau berdasarkan kontrak pembuatan produk atau jasa di mana pembeli memiliki harga yang didasarkan pada total biaya sesungguhnya jualan produsen ditambah dengan laba yang dihitung sebesar persentase tertentu dari seluruh biaya tersebut. Kemudian yang ketiga, penentuan harga jual pesanan khusus. Contohnya ini konveksi. Kita memesan baju, ya itu ada khusus, biasanya mungkin di pasaran 100.000 konveksi bisa 80 atau 90.000, jadi agak lebih murah ya. Kemudian yang ketiga, keempat, penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi contohnya apa tuh? Minyak, kemudian beras, rokok, listrik, bahan bakar itu udah ditentukan oleh pemerintah. Kenapa? Agar tidak terjadi inflasi. Ya, pastinya itu. Ini ada contoh soalnya. Ini contoh soal. Nanti kalian mengerjakan di RKPD. Tetap kalian harus berdiskusi karena ada dua perhitungan harga jual. Ada perhitungan pertama, ada perhitungan kedua. Oke. Contohnya biaya tetap pengolahan asinan sayur 200.000, jumlah produk 25 bungkus dengan biaya variabel 100.000, maka harga jual asinan adalah jawabannya itu biaya tetap ditambah biaya variabel atau jumlah produk. Jadi biaya tetap tambah biaya variabel berapa? 200.000 ditambah 300.000. Berarti 300.000 dibagi 25. Artinya harga jual asinnya sebesar 12.000 ya. Nah, kita simak videonya lebih dahulu. Untuk mengetahui harga pokok dari suatu barang adalah dengan menjumlahkan semua biaya produksi yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang, yaitu dengan menjumlahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabrik. Itulah harga pokok dari suatu barang. Nah, bagaimana jika kita sudah selesai menghitung semua biaya produksi suatu barang, namun ternyata produk yang kita hasilkan lebih dari satu barang? Maka menghitung harga pokoknya yaitu dengan menjumlahkan semua biaya produksi dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Misalnya, jumlah biaya produksi Rp60.000, sedangkan jumlah barang yang diproduksi 10 buah atau 10 unit, maka harga pokoknya adalah Rp60.000 dibagi 10 unit, sama dengan Rp6.000 per produk. Itulah harga pokok barang per produk. Untuk mengetahui harga jual dari suatu produk, yaitu dengan menambahkan harga pokok produk dengan keuntungan yang diinginkan. Nah, keuntungan yang diinginkan itu didapat dari persentase keuntungan suatu barang yang kita inginkan dikalikan dengan harga pokok barang. Itulah harga jual
jual dari suatu produk. Atau cara kedua, kita bisa menggunakan margin keuntungan. Margin keuntungan itu apa sih? Margin keuntungan itu merupakan 100% ditambah persentase keuntungan yang kita inginkan. Misalnya, keuntungan yang kita inginkan 20%, berarti margin keuntungannya 100% ditambah 20% sama dengan 120%. Maka, menghitung harga jual produk dengan menggunakan margin keuntungan, yaitu harga pokok produk dikalikan dengan margin keuntungan. Misalnya, harga pokok satu barang Rp5.000 dan margin keuntungannya 120%, maka harga jualnya yaitu dengan memberikan Rp5.000 dikali 120%, hasilnya adalah Rp6.000. Untuk mengetahui harga pokok produk, kita punya dua cara untuk menentukan harga pokok produk, yaitu ada yang namanya variable costing dan full costing. Kalau variable costing itu hanya memasukkan BBB saja, tapi kalau full costing itu memasukkan total BBB tambah total BPK tambah total BOP. Hanya itu perbedaannya. Jadi ingat ya, kalau variable costing hanya total BBB, kalau full costing itu dengan total BBB tambah total BPK tambah total BOP. Oke, hari ini segitu dulu yang kita pelajari. Sudah jelas belum? Ya, harga pokok produksi, harga pokok dengan menjumlahkan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya ya. Nah, setelah diketahui harga pokoknya, maka kita bisa menentukan harga jual. Harga jual terbagi dua, ada yang full casting, ada yang variable casting ya. Nah, perhitungannya itu ini terbagi dua juga. Full casting nanti ada terbagi dua. Ada yang berdasarkan keuntungan langsung sama persentase. Ya, misalkan kalau yang berdasarkan keuntungan langsung, biaya harga pokoknya sudah diketahui. Harga pokoknya itu sebesar 32.000. Kita punya keuntungan. Keuntungannya sebesar misalkan 4.000. Berarti hanya menjumlahkan harga pokok ditambah harga keuntungan. 32.000 ditambah 4.000. Berarti harga jualnya berapa? 36.000. Sama dengan yang berdasarkan persentase. Harga pokoknya 32.000, kemudian keuntungannya sebesar misalkan 20%. Berarti 100 ditambah 20% sama dengan 120%. Dikali 32.000, hasilnya nanti berapa? Ya, itu perhitungan ada dua cara untuk menetapkan harga jual. Berdasarkan keuntungan yang diinginkan sama berdasarkan persentase keuntungan atau disebut juga margin keuntungan. Ada yang ditanyain sebelum kita berdiskusi? Cukup? Oke, sekarang buat kelompoknya masing-masing. Kelompoknya cukup 6 kelompok. Cara perhitungan harga jual berdasarkan kasus yang sudah saya gantungkan di LKPD ini. Ya, nanti mohon perwakilannya untuk menjelaskan dan menerangkan di kolom tulis berdasarkan hasil diskusi kalian, berapa harga jual yang akan kalian tetapkan di soal ini.
Udah gue hitung Oke, silakan bagi kelompok yang sudah siap untuk presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya sebagai perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan dari yang kita diskusikan sebelumnya, yaitu margin keuntungan sama dengan. Jadi kalian menggunakan perhitungan keberapa? Pertama, dari kedua. Perhitungan kedua. Kedua yaitu margin keuntungan sama dengan 100%. Ditambah presentasi keuntungan sama dengan 100%. Dengan 100% ditambah 20% sama dengan 120%. Jadi harga jualnya sama dengan harga pokok dikali margin keuntungan Rp10.000 ditambah Rp12.000 ditambah Rp10.000 ditambah Rp4.000 ditambah Rp4.000 dikali 120%. Jadi dalam perhitungan ini kelompok kami mendapatkan hasil Rp48.000. Berarti kalian menggunakan perhitungan kedua. Oke, kelompok lain ada yang menanyakan? Silakan.
digunakan karena dari 100% itu dari margin keuntungannya ditambah persentase keuntungan. Jadi dari harga pokok ditambah keuntungannya, jadi ditentukan harga jualnya. Jadi 100% itu harga pokok, jadi kita keluarin uang pokok dulu, uang modal, kita bikin produk, jadi hasilnya kita jual dengan kira-kira keuntungan yang kita dapat. Misalnya harga pokok, misalnya kita punya dana 100.000, kita bagi untuk 10 unit 10 produk, jadi kan 10.000 dikali 10 jadi 10 produk. Jadi 10.000 ini kita jual 12.000. Jadi 12.000 kali 10 jadi 120. Nah 100 kali 20.000 sebagai keuntungannya. Terima kasih kelompok 1 beri aplaus. Kelompok 2 sudah siap? Oke. Kelompok 2 oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang harga jual forecasting dari perhitungan 1. Harga jual sama dengan harga pokok produksi ditambah keuntungan. Harga jual Nggak fokus ya. harga jual ditambah 4.000 tambah 10% kali 40. Sama 40.000 tambah 6.000. Jadi ya sekitar perhitungan kami dari menggunakan perhitungan 1 dari kelompok 2. Berarti antara kelompok 1 dengan kelompok 2 hasilnya sama ya? Ya, memakai margin keuntungan sama, memakai berdasarkan keuntungan. Oke, beri aplausan untuk kelompok 2. Bagaimana perhitungan 1 dan perhitungan 2. Silakan duduk kelompok 2. Kelompok 3 sudah siap? Kelompok 3? Oke, siap. Kelompok 3 selanjutnya. Jangan diambil sama kelompok 2. Bidol, Mas. Ini meja. Harga jual
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan harga jual posting dari perhitungan ke 1. Harga jual sama dengan harga pokok produksi ditambah keuntungan harga produksinya itu ada dari 10.000 Berarti perhitungan pertama harga jual yang berapa? 48.000. Mendapat keuntungan sebesar 8.000. Ya. Terima kasih atas presentasinya kelompok 3. Beri aplaus dulu kelompok 3. Sudah siap? Ya, silakan kelompok 4. Terus apa? Maulana. Ya udah sana. Ini kalian biasa aja. Lebih keren sih. Jadi kami berdua adalah perwakilan dari kelompok 4. Nanti kami acara perhitungan yang kedua. Silakan. Pertama itu ada margin keuntungan. Lalu untuk yang kedua,
Oke, sekian dari kami. Inilah dari Itu hasil dari kelompok berapa. Jadi kalian memakai margin keuntungan ya untuk menetapkan harga jual. Oke, terima kasih kelompok 4 hasilnya. Ya, perwakilannya sudah maju, kemudian coba saya akan koreksi ya. Ada dua perhitungan. Ada perhitungan pertama, ada perhitungan kedua. Perhitungan pertama langsung menjumlahkan persentase keuntungan dan yang mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Kalau yang perhitungan kedua memakai margin keuntungan ya. Perhitungannya coba saya mau lihat. Perhitungan pertama, harga jual sama yang harga pokok produksi, perhatikan ke depan, ditambah keuntungan. Tadi yang di soal itu kita ingin mendapatkan keuntungan berapa? 20%. Berarti harga pokok produksi kalau berdasarkan full casting adalah menjumlahkan semua yang ada di soal. Ya, ada biaya-biaya masukin aja. Berarti 10.000 tambah 12.000 tambah 10.000 tambah 4.000 tambah 4.000. Ya, ditambah keuntungan. Keuntungan tadi 20%. Nah, 40.000 ini dari mana? Ini semua dijumlahkan dapatnya 40.000 ditambah 20% dari 40.000 hasilnya 5.000 sama dengan 48.000. Berarti perhitungan pertama jumlahnya adalah harga jualnya berapa? 48.000. Kemudian untuk perhitungan kedua menggunakan margin keuntungan. Margin keuntungan itu adalah awalnya 100% rumus ya, dirumus. 100% ditambah persentase keuntungan. 100% ditambah 20% dari mana? Dari persentase keuntungannya yang kita inginkan sama dengan 120%. Nah, perhitungannya adalah harga jual sama dengan harga pokok dikali margin keuntungan. Harga pokoknya tadi kalian sudah tahu kalau full casting menjumlahkan semua. Hasil didapat ini kan tadi 40.000 dikali 120% hasilnya 48.000. Berarti untuk perhitungan 1 dengan 2 jumlahnya sama. Memang harus sama. Kalau tidak sama berarti ada yang salah. Berarti ini betul semua setiap kelompok. Beri aku satu dulu. Oke, diskusi kita sudah selesai. Sudah saatnya materi pelajarannya berakhir. Nanti pertemuan selanjutnya akan kita bahas perhitungan laba rugi ya. Oke, untuk sebelum saya tutup pembelajaran pada hari ini, saya akan merefleksikan materi pada hari ini. Yang pertama, tadi kita bahas pengertian dari apa? Harga jual apa? Siapa yang bisa menyimpulkan harga jual itu apa? Siapa yang bisa harga jual? Ya, silakan. Harga jual adalah harga yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan produk. Oke, berarti harga yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan barang atau produk ya. Kemudian terbagi dua dalam metode perhitungannya menggunakan perhitungan dalam penetapan harga jual terbagi dua. Siapa yang bisa menyimpulkan atau menetapkan? Oke, silakan aku. costing dan full costing. Benar jawaban dari Adam. Variabel costing sama full costing. Siapa yang bisa menyebutkan perbedaan full costing sama variabel costing? Oke, Fajar silakan. Kalau biaya variabel costing itu cuma biaya bahan baku doang ditambah sama keuntungannya. Sedangkan kalau full costing itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja sama biaya on pay ditambah keuntungan.
Oke, terima kasih. Alhamdulillah kalian sudah bisa menyimpulkan materi pada hari ini. Kita fokuskan dulu. Alhamdulillah pada hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kalian dapatkan bisa berguna di kemudian hari. Silakan untuk kepala ketua kelas menyiapkan. Bersiap. Salam.